Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini sebagai tugas mata kuliah Instructional Design yang diampu oleh Dr. Dirgantara Wicaksono MPDMM. Video ini merupakan sebagai tugas yang dibuat oleh Winda Sri Handayani dan Happy Yoga Purnama, mahasiswa Teknologi Pendidikan kelas B Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kali ini kami akan memaparkan model desain instruksional Gerald Kemp. Desain instruksional dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran beserta aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber-sumber pembelajaran yang dapat digunakan serta perencanaan evaluasi. Gerald Kemp adalah seorang pemerhati masalah pendidikan. Ia berasal dari California State University di San Jose. Model pembelajaran desain Kemp lebih menekankan terhadap karakteristik siswa dan memberikan bimbingan dalam berpikir untuk masalah-masalah umum serta menentukan tujuan-tujuan pembelajaran yang tepat. Menurut Morrison, Ross, dan Kemp tahun 2004, model desain sistem pembelajaran ini akan membantu pendidik sebagai perancang program atau kegiatan pembelajaran dalam memahami kerangka teori dengan lebih baik dan menerapkan teori tersebut untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Ada 4 elemen penting yang didefinisikan sebagai kerangka dasar untuk perencanaan instruksional menurut Morrison et al. Tahun 2010. Yang pertama adalah peserta didik, yaitu siswa, mahasiswa, peserta pelatihan, dan seterusnya. Yang kedua adalah tujuan. Setiap rumusan tujuan pembelajaran selalu dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika ia selesai belajar. Yang ketiga, metode. Cara-cara atau teknik yang dianggap jitu untuk menyampaikan materi ajar dan dapat dikaitkan dengan media dan waktu yang tersedia untuk belajar. Dan yang terakhir, evaluasi dapat dilakukan dengan format non-soal, yaitu dengan instrumen pengamatan, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Keempat komponen ini merupakan dasar dari rencana desain fungsional yang bila diperkaya dengan komponen tambahan yang diuraikan dalam model Kemp design. Model desain Kemp mengadopsi struktur melingkar bukan yang linier menurut Akpolo tahun 2007. Ada 9 komponen penting, yaitu masalah pembelajaran, mengapa hasil belajar atau kinerja di bawah harapan, karakteristik siswa yaitu informasi akademik, karakteristik personal dan sosial, karakteristik peserta didik non-konvensional, analisis tugas yaitu apa yang perlu dilakukan peserta didik, apa yang perlu diketahui peserta didik untuk dikerjakan, dan petunjuk bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran yaitu memberikan arah bagi pendidik untuk merancang pembelajaran. Tujuan pembelajaran memberikan kerangka penyusunan dalam evaluasi dan memandu peserta didik dalam belajar. Pengurutan konten yaitu merupakan urutan materi metode prasyarat. Strategi pembelajaran yaitu strategi pengantaran dan strategi pembelajaran. Merancang pesan yaitu pemilihan metode ditentukan oleh tujuan dan lingkungan pembelajaran. Penyampaian pembelajaran yaitu mengukur apakah tujuan pembelajaran dapat tercapai, dan instrumen evaluasi yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi sumber informasi dalam pembelajaran. Lanjutan pengembangan perangkat pembelajaran yaitu ada revision yang dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Formative evaluation yaitu dilakukan setiap selesai satu unit proses pembelajaran. Yang ketiga, support services yaitu meliputi ketersediaan anggaran, fasilitas, bahan, perlengkapan, kemampuan staf, pengajar, perancang pembelajaran, pakar, dan sebagainya. Planning and project management menuntut pengembang perangkat untuk selalu memperhatikan tiap-tiap unsur dan secara terus-menerus menilai kembali hubungan setiap bagian rencana itu dengan tata keseluruhannya. Terakhir, summative evaluation diarahkan pada pengukuran seberapa jauh hasil belajar utama dicapai pada akhir seluruh pembelajaran. Ada kelebihan model Gerald Kemp, yaitu pada setiap melakukan langkah atau prosedur terdapat revisi terlebih dahulu gunanya untuk menuju ke tahap berikutnya. Yang kedua, tujuan menginformasikan siswa apa yang akan dituntut atau diminta dari mereka. Yang ketiga, tujuan membantu perancang program pembelajaran untuk berpikir secara jelas dan mengatur serta mengurutkan sesuatu. 4. Tujuan mengidentifikasi tipe dan meningkatkan aktivitas yang diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran.
Yang kelima, tujuan menyediakan dasar pengevaluasian dengan pembelajaran siswa. Yang keenam, tujuan menyediakan dengan sesuatu yang baik untuk berkomunikasi. Ada kekurangan model Zero Camp, yaitu model pembelajaran camp ini agak condong ke pembelajaran klasikal atau pembelajaran kelas. Hampir semua tujuan berhubungan dengan kognitif yang rendah. Yang kedua, prosedur digunakan untuk menetapkan penerapan tujuan yang baik untuk kognitif dan psikomotor, namun tidak demikian efektif. Yang ketiga, pada suatu tujuan boleh jadi digunakan dalam pembelajaran yang dibutuhkan struktur kandungan yang tinggi, seperti matematika dan sains. Mereka dibatasi menggunakan sesuatu yang erat dengan kemanusiaan seperti seni, ilmu sosial, dan sebagainya. 4. Guru tidak dapat menentukan semua dampak kemajuan dari program. Demikian video kali ini yang dipaparkan oleh Winda dan Happy. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.